Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Sumiarta Hidayat. Kali ini kita balik lagi belajar bahasa Inggris, terutama yang ada kaitannya dengan present tense. Ini baru satu tenses ya teman-teman yang kita pelajari, padahal ada begitu banyak tenses. Kurang lebih ada berapa sih? Ada 16 atau berapa sih? Saya lupa. Tapi ada banyak. Tapi tenses yang sebenarnya dasar itu sekitar ada 5. Itu yang akan merubah pola tenses keseluruhan dari tenses-tenses yang ada. Karena dasarnya kalau kalian bisa memahami 5 tenses tersebut, yang lainnya kalian akan sangat mudah untuk memahaminya. Oke, kali ini kita masuk ke dalam present tense yang sebelumnya kita menggunakan, coba kita tulis rumusnya. Subject plus verb 1 plus object plus complement. Ini adalah rumus positif ya. Terus nanti ada rumus negatifnya adalah subject plus do not atau does not, atau yang bisa disingkat ini don't atau disingkat doesn't, plus object plus complement. Nah, ini adalah negatif. Ingat, kalau di dalam bahasa Indonesia rumus negatif itu biasanya ada kata-kata tidak, ada kata-kata belum. Itu adalah rumus negatif. Setelah kita memahami rumus negatifnya, pasti ada not. Not itu di dalam bahasa Indonesia adalah menggunakan kata tidak, bukan, atau belum, dan lain sebagainya. Pokoknya yang unsurnya adalah negatif. Kita menggunakan tanda tanya atau kalimat yang menggunakan pertanyaan. Ini biasanya menggunakan do dan juga does. Seperti yang kita ketahui bahwa do untuk I, you, we, they, dan does untuk he, she, dan it. Terus nanti disambung dengan subject plus verb 1 plus object plus complement. Ingat teman-teman bahwa objek complement itu adalah pelengkap. Jadi kalian bisa menggunakan, bisa tidak, tergantung jenis kata atau jenis sentence yang kalian gunakan. Juga dengan verb dan subjek di dalam pertanyaan itu nanti ada beberapa hal yang dimaklumi. Misalnya kalau kalian menanyakan siapa, tentunya kan subjeknya belum ada. Dan lain sebagainya, nanti seperti itu. Oke, ini adalah untuk rumus yang kalimat menggunakan verb. Dan bagaimana yang kalimat non-verb? Non-verb. Kita tahu bahwa non-verb itu ada keterangan, ada yang namanya kata sifat, ada yang namanya noun. Nah, ini akan menggunakan to be atau menggunakan yang namanya auxiliary sebagai kata bantu dari mereka. Ingat, ini berlaku untuk present tense. Ketika kita menggunakan I, maka to be-nya adalah am. Ketika kita menggunakan you, maka to be-nya adalah a. Kita menggunakan we, to be-nya adalah a. Kita menggunakan they, to be-nya adalah a. Kita menggunakan he, to be-nya adalah is. Kita menggunakan she, to be-nya adalah is. Kita menggunakan it, to be-nya adalah is. Sudah semua ya, kira-kira seperti ini. I, you, we, they, he, she, it. Sudah kayaknya. Nah, seperti di dalam rumus di present tense tadi, bahwa di sini ada yang unsur positif, unsur negatif, dan unsur tanya. Caranya gimana? Kita masukkan saja kalau unsur positif subject plus to be plus. Nah, ini adalah non-verb. NV. Kita tulis NV aja ya, non-verb. Terus plus
complement. Terus untuk yang negatif, subject plus to be plus not plus NV plus complement. Terus yang tanya adalah to be plus subject plus NV plus complement. Ini adalah tanya. Misalnya contoh, I go. Saya pergi. Menceng enggak teman-teman? Kira-kira. Saya pergi. Saya pergi ini kan kalimat yang menggunakan go sebagai verb. Bagaimana contoh kalimat yang tidak menggunakan verb misalnya? Misalnya gini. Saya di pasar. Ini ada verbnya enggak kira-kira? Tidak. Berarti kan I am in the market. Atau I am in market. The ini bisa dipakai, bisa tidak. Tergantung nanti situasinya. Untuk pembelajaran the, nanti kita bahas lah di next video. Silakan follow atau subscribe di channel ini dan kita akan belajar sedikit demi sedikit untuk mahir dalam bahasa Inggris. Saya harapkan kalian yang sering belajar bersama Sumiarta Hidayat itu bisa berbicara bahasa Inggris atau bisa melakukan conversation dalam bahasa Inggris, tidak hanya sekedar mendengarkan dan menulis, karena banyak orang yang menggunakan bahasa Inggris dalam tulisan dan juga dalam listening tapi sulit untuk ngomong walaupun mereka tahu apa yang dimaksud dari lawan bicara. Seperti itu teman-teman. Terus nanti untuk negatifnya seperti apa? Negatifnya adalah I am not in the market. Terus pertanyaannya, am I in the market? Jawabannya bisa yes, you are, atau no, you aren't. Seperti ini teman-teman. Oke, seperti itu cukup mudah dipahami ya teman-teman. Jika kalian mengalami kesulitan, silakan ditanyakan dan kita akan mencoba membuatkan kalimat-kalimat untuk kalian bagi yang telah belajar agar dalam pembelajaran ini itu mudah untuk dimengerti. Bagi kalian yang ingin belajar lebih lanjut tentang bahasa Inggris ataupun tentang conversation di dalam bahasa Inggris, kita mencoba belajar bersama dengan metode yang sederhana yang kita sajikan di dalam Sumiarta Hidayat. Saya tidak ingin berbelit-belit dalam mengajarkan bahasa Inggris kepada kalian dengan alasan ini dan itu, karena semakin cepat kalian bisa menguasai bahasa Inggris, karena di era zaman sekarang ini bahasa Inggris itu cukup penting walaupun sekedar untuk main game ataupun untuk online. Seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.